Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bersama saya Nabil Novari dengan NIM 181011500232 FKIP Universitas Pamulang jurusan PPKN. Baik, pada presentasi ini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 3, yaitu tentang dasar negara, dengan judul Implementasi Kedudukan Dasar Negara Indonesia dalam Konstitusi Negara. Baik, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari adalah yang pertama, kita akan mempelajari pengertian konstitusi. Yang kedua, kita akan mempelajari apa itu dasar negara. Yang ketiga, kita akan mempelajari hubungan dasar negara dan konstitusi. Yang keempat, kita akan mempelajari kedudukan antara dasar negara dan konstitusi. Pengertian konstitusi. Apa itu konstitusi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Dasar atau sebagainya. Konstitusi merupakan undang-undang dasar dalam negara, yaitu sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara. Biasanya ini dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Yang kedua, kita akan mempelajari dasar negara, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara bangsa ini, yang berisikan 5 dasar atau 5 asas. Nama Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata. Yang pertama panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Artinya Pancasila menjadi satu-satunya landasan paling utama bagi bangsa Indonesia untuk menjalankan kehidupan bernegara. Pancasila ini sebagai dasar negara, yang berarti Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan segala norma-norma hukum dalam penyelenggaraan negara, dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan suatu cerminan dari kehidupan masyarakat Indonesia, yakni dari zaman nenek moyang kita, dan secara tetap telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bangsa ini. Untuk itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus mampu menjaga nilai-nilai tersebut. Pada hakikatnya, manusia sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial, yang artinya kebebasan individu tidak merusak semangat kerjasama antar warga, juga tidak boleh mematikan kebebasan individu. Sistem demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan, sistem ekonomi kerakyatan, di mana kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utama. Yang ketiga, kita akan membahas hubungan antara dasar negara dengan konstitusi. Hubungan atau keterkaitan dasar negara dengan konstitusi suatu negara nampak pada gagasan dasar, cita-cita, dan tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan atau mukadimah Undang-Undang Dasar Negara. Dari dasar negara inilah kehidupan negara yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan diatur dan diwujudkan. Salah satu perwujudan dalam mengatur dan menyelenggarakan kehidupan ketatanegaraan suatu negara adalah dalam bentuk konstitusi atau undang-undang dasar. Setelah itu, pasal-pasal dalam undang-undang dasar adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar,
Misalkan, sila pertama dijabarkan di Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 adalah telah diamandemen menjadi Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, sila kedua itu dijabarkan di pasal-pasal yang memuat mengenai hak asasi manusia. Sila ketiga dijabarkan di pasal 18, pasal 35, pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Sila keempat dijabarkan pada pasal 2 sampai dengan 24 Undang-Undang Dasar 1945. Dan sila kelima dijabarkan pada pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya kita akan membahas kedudukan antara dasar negara dan konstitusi. Dalam tinjauan yuridis konstitusional, Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kedudukan sebagai norma objektif dan norma tertinggi di dalam negara, serta sebagai sumber dari segala sumber hukum dan sumber tertib hukum dalam negara Republik Indonesia. Bisa kita lihat, ini adalah tata urutan peraturan perundang-undangan atau lebih dikenal dengan konstitusi hierarki. Menurut pasal 7 ayat 1, kedudukan konstitusi hierarki di Indonesia terletak undang-undang, maksud saya UUD terletak paling atas. Bisa kita lihat, yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ada Perpu, yang ketiga ada peraturan pemerintah, yang keempat ada peraturan presiden, yang kelima ada Perda. Bisa kita lihat, yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 menurut konstitusi hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan. Menurut Rizky Argatama, Direktur Riset dan Inovasi di Pusat Studi Hukum dan Kajian Indonesia, dalam teori norma Hans Naviansky yang dikenal dengan Die Stufverordnung der Rechtsnormen, terdapat jenis dan tingkatan suatu aturan seperti ini. Yang pertama ada Staat Fundamental Norm, yang berarti Pancasila. Yang kedua ada Staat Grundgesetz, yang berarti Undang-Undang Dasar. Yang ketiga ada Formel Gesetz, yang berarti undang-undang. Yang keempat ada Autonomsatzung, lebih dikenal dengan aturan pelaksana peraturan pemerintah peraturan daerah. Jalan dengan pendapat itu, maka Undang-Undang Dasar 1945 berada pada tataran Staat Grundgesetz atau sebagai konstitusi suatu negara, yaitu Undang-Undang Dasar. Akan tetapi, Pancasila tidak ada dalam hierarki peraturan perundang-undangan, karena nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu norma di Undang-Undang Dasar dan kedudukan Pancasila berdasarkan teori Hans Naviansky, yaitu sumber dari segala sumber hukum. Namun, bukan merupakan dasar hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan, karena dasar hukum tertinggi dalam hierarki ialah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi itu pembahasan kita kali ini. Saya pribadi mengucapkan terima kasih dan maaf bila ada salah-salah kata dalam pembahasan presentasi ini. Silakan subscribe dan bunyikan tombol lonceng di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.